Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya mau ngasih pemahaman tentang teluh atau santet. Jadi sebetulnya di balik santet itu ya, yang kita kan sekarang lagi rame tentang masalah santet, masalah teluh. Sebenarnya ada misi ada misi rahasia di balik sebuah santet dari jin itu sendiri. Jadi gini, nanti kalau kalian terjun di masyarakat ya, kamu sudah nggak bareng saya lagi, nanti kalian terjun di masyarakat, kok disuruh nangani masalah yang kaitannya dengan masalah non medis. Secara umum biasanya kalau ada orang datang dia minta bantuan secara non medis, nggak jauh-jauh biasanya ya, kalau nggak santet ini dikerjain orang, terus disantet, diteluh kan kayak gitu kan umumnya rata-rata seperti itu. Nah, saya ingin kalian itu tidak langsung mengambil sebuah keputusan dalam sistem non medis itu langsung larinya ke arah situ. Ini akan menjadi pakem kalian nanti kalau sudah tidak dengan saya lagi. Pegang erat-erat sisi ini ya, sebagai masanya itu adalah tanggung jawab moral kamu terhadap masyarakat. Tidak semua hal yang sifatnya non medis itu pasti hubungannya dengan teluh atau dikerjain orang atau ada orang yang ganggu. Ini paling umum itu adalah sebuah trik dari jin. Jadi nanti maksudnya gini, ketika kamu itu mungkin ngobatin seseorang dimintain tolong, kamu bisa melihat baik itu secara batiniahnya atau mata batinnya, kamu bisa melihat jin, kamu komunikasi, dan di situ dia menyatakan jin itu suruhan gitu ya. Jin itu suruhan, jin ini adalah santet atau teluh. Nah, kamu seketika itu jangan langsung memvonis bahwa itu benar apa yang diomongin dia. Walaupun kamu melihat ciri-ciri di badan orang ini seperti ini, kamu langsung ngambil kesimpulan bahwa oh ini teluh, ini santet. Terus apalagi jin itu ngomong oh saya ini dikirim seseorang di ini, itu jangan langsung dipercayai. Apa maksudnya? Maksudnya begini, jin itu berupaya untuk memprovokasi kamu sebagai seorang praktisi nantinya agar terpancing ke dalam sebuah model yang namanya model suudon. Tujuannya apa jin ini? Jin ini bisa jadi nggak ada hubungannya dengan santet, tapi dia ngaku-ngaku ini. Maksudnya gini, misalnya si Irfan mendapat gangguan. Nah, si Yoga ini minta tolong nolong si Irfan. Nah, si Yoga ini sudah melakukan penelitian secara supranatural. Ternyata di dalam Irfan ini ada jinnya. Dia mengaku ini adalah guna-guna, ini disuruh dan sebagainya. Maka si Yoga langsung bilang, oh ini kamu ada yang guna-guna, oh kamu ini ada yang ngerjain, ada yang nggak suka dengan kamu. Sekarang coba secara psikologis, Irfan ini bagaimana tanggapannya? Pasti kamu akan berpikir kan, siapa yang ngerjain? Itu kan pasti kayak gitu kan. Ketika kamu dikasih tahu, oh kamu dikerjain, pasti kamu akan berpikir, siapa yang ngerjain? Siapa yang nggak suka dengan saya? Apa salah saya? Mungkin kamu akan tanya ke Yoga, Mas Yoga, kira-kira siapa ya yang nggak suka dengan saya? Oh ini orang deket. Nah, kamu pasti akan berpikir lagi kan, ngira-ngira orang deket itu siapa gitu. Atau mungkin gini, ada orang yang nggak suka dengan bisnis kamu. Kamu pasti akan mencari. Akhirnya si Irfan ini muncul pemikiran membuat sebuah kesimpulan sendiri hanya gara-gara dari itu tadi, resume dari Yoga bahwasanya oh kamu dikerjain. Pasti akan ada di dalam pikirannya kayak gitu. Siapa sih yang ngerjain siapa? Siapa yang berbuat jahat ke saya? Siapa yang ngirimin santet ke saya? Kan kayak gitu kan. Nah, ketika ini terus-terus seperti ini, maka akan menjadi sugesti, akan terbawa ke pikiran si Irfan ini bahwasanya oh saya ini dikerjain orang. Kalau kamu sudah percaya itu, berarti kamu sudah masuk ke dalam jerat yang dibuat oleh si jin ini. Maka kamu nggak boleh serta-merta langsung menyatakan oh ini adalah santet, nggak boleh kayak gitu. Sebisa mungkin justru kamu menutupi, seandainya orang ini benar terkena santet, terkena teluh, kamu sebagai seorang praktisi itu harus bisa menutupi agar orang ini tidak terpancing suudon ke orang lain. Caranya gimana? Karena oh ya kami ini ada yang ganggu, ini santet, enggak ada hubungannya santet teluh. Intinya ada makhluk gaib yang pengen ganggu saja, pengen masuk. Walaupun itu benar-benar santet. Ini agar orang ini tidak memiliki suudon. Sekarang bayangkan kalau seandainya kamu mengambil kesimpulan seperti ini. Oh iya ini Anda diguna-guna orang. Terus orang ini nggak jauh-jauh lah, masih lingkungan keluarga. Oh langsung ini mestinya kan, siapa keluarga saya nggak suka dengan saya? Terus ketika ternyata benar-benar diobati, misalkan Irfan tak obati sembuh, apakah suujonnya akan selesai ketika dia sembuh? Enggak kan? Nggak selesai loh, justru malah akan bisa menjadi dendam kan?
bisa jadi dendam. Ketika si Irfan saya obati terus sembuh, dia tetap suudonnya masih ada terus sama orang itu. Dia akan mencari siapa. Lah kalau orang dekat pasti keluarganya. Dia akan mencari dalam keluarga ini siapa sih yang nggak paling yang nggak dekat dengan saya atau yang pernah ada masalah dengan saya. Pasti akan suudonnya ke situ. Atau dalam tetangga, oh ini ada tetanggamu ini Pan yang nggak suka dengan kamu, ya pasti kamu walaupun sudah sembuh tetap aja suudonnya nggak hilang. Inilah yang akan kamu bawa oleh si pasien ini, akan dibawa mati suudon itu. Bayangkan ketika orang itu meninggal masih membawa suudon terhadap orang lain, hanya gara-gara seorang praktisi gampang sekali membuat sebuah kesimpulan bahwa ini santet, ini teluh. Nah sekarang cobalah berpikir secara logis. Kadang tidak semua penyakit yang tidak terdeteksi secara ilmu medis itu larinya kok santet sih, larinya kok teluh sih. Sekarang gini ya, kita pikir logis secara hitung matematik saja. Misalkan kamu di kampung lah ya, di kampung nih Bang, di kampung, di lingkungan satu RW lah ya, satu RW, taruhlah satu RW ini ada 100 kakak lah ya, 100 kakak atau 200 kakak lah. Mungkin jiwanya ada sekitar mungkin 1000 jiwa lah ya. Sekarang coba dalam 1 tahun di lingkunganmu ada orang sakit berapa dalam 1 tahun? Atau dalam berapa bulan kamu ingat? Nah, sakitnya itu sakit apa? Apakah dia itu rata-rata sakitnya medis atau sakit yang tidak terdeteksi? Rata-rata pasti sakitnya medis, rata-rata. Dan sakit terkena teluh ini sangat-sangat kecil sekali. Ya. Di desa kamu tahun ini yang meninggal dalam satu desa, kemungkinan lah ya, kemungkinan dalam satu desa ini misalkan penghuninya 10.000 jiwa. Dalam 1 tahun taruhlah yang meninggal itu ada berapa orang? Mungkin dalam 1 tahun nggak nyampe 20-25 lah kasarannya ngomong. Apakah dari 25 yang meninggal ini rata-rata terkena santet, terkena teluh? Atau kok yang sakit ini pasti terkena santet, terkena teluh? Coba kita ini berpikir logis di lingkungan kita saja sendiri. Ya. Rata-rata pasti medis, rata-rata medis. Walaupun sihir teluh itu ada, ingat, walaupun sihir santet teluh itu benar-benar ada, memang karena ibrohnya adalah Rasulullah sendiri pernah disihir oleh seorang Yahudi kan, seorang Yahudi sampai Rasulullah sakit, dia disihir dengan buhul yang ditanam di dalam sumur, ditimpa batu sehingga Jibril datang memberikan cara bagaimana mengobatinya itu dengan surat Muawwizatain, Falak bin Nas itu. Nah walaupun itu ada, tapi kamu sebagai seorang praktisi, please, nanti jangan gampang sekali memvonis sebuah gangguan itu langsung ke santet, ke teluh. Ini misi jinnya adalah agar kamu ini terpancing untuk mengajarin si pasien bersuudzon, berburuk sangka, dan akan menjadi dendam di dalam dirinya. Walaupun dia sudah sembuh akan terbawa, bahkan bisa sampai mati terbawa nantinya. Bisa jadi nanti akhirnya ngomong ke orang lain, oh saya ini pernah diganggu, oh saya ini pernah disantet tetangga saya, oh saya ini pernah di ini. Padahal kan belum tentu gitu loh maksudnya. Nah ini pegang baik-baik untuk santri yang ikut saya nanti kalau sudah terjun di masyarakat. Walaupun kamu ngerti benar-benar itu santet, tutup rapat-rapat agar kamu jangan sebagai pemicu untuk bersuudzon. Ya gampang caranya adalah ya, oh ini memang ada gangguan gaib, ya ini mungkin dari sekitar sini lah, karena pengen ganggu aja gitu. Ya kamu bersihin, sudah diruat, selesai sudah. Sehingga dia berpikirnya seperti terkena penyakit biasa, oh terkena virus mati, sudah kan. Apa orang kena virus corona terus suudzon terus kan, enggak toh. Dan yang jadi masalah ketika kamu berbilang, oh Anda dikerjain orang. Dan yang lucu lagi adalah di tengah masyarakat kita ini, di tengah masyarakat kita itu seolah-olah dukun santet itu selalu menyakiti orang-orang kecil, ya kan? Orang kecil, orang miskin. Lah orang kecil miskin loh, masalahnya apa kok sampai santet nyandet itu kan? Kadang bahkan ini ya, ketika orang itu sakit dibilang, oh Anda terkena santet, Anda ini ada yang ngerjain. Dia pasti mikir, saya ini apanya sih yang disirikin orang gitu ya. Misalkan saya orang biasa aja, petani, nggak pernah bermasalah, maksudnya nggak pernah masalah dengan tetangga, saya nggak pernah punya musuh, masa ada yang nyantet saya? Kan kadang dia bingung sendiri kan. Jadi seolah-olah masalah santet itu selalu mengenai orang-orang kecil. Dan ini sudah menjadi bahasa kita itu di tengah masyarakat itu seperti itu gitu loh. Inilah pola dari jin-jin yang suka sekali membuat fitnah-fitnah melalui para praktisi secara gampangnya agar orang ini terpancing untuk bersuudzon, berburuk sangka, mengira-ngira. Satu lagi bahwasanya ketika ada orang yang berbuat jahat melalui kiriman jin, yaitu teluh dan santet, maka jin itu sudah diwanti-wanti untuk tidak membongkar rahasia. Bayangin,
Misalkan gini, kamu nyuruh seseorang untuk membunuh gitu ya. Masa gampang banget sih pembunuhnya itu bilang, oh saya disuruh sanu. Ya pasti enggak kayak itu kan Bang. Kira-kira. Jadi ada pembunuh bayaran, apakah dia begitu gampangnya akan membongkar siapa yang nyuruh? Begitu juga jin yang disuruh oleh para dukun, para kahin, para orang-orang yang ahli sihir, dia itu sudah diwanti-wanti untuk tidak membongkar, menutup rapat-rapat apa yang dilakukan itu. Ya masa dukunnya itu mau dibongkar, kan rahasianya kan sama jinnya itu. Jin itu rata-rata sudah takut dengan dukunnya. Kalau sampai membongkar rahasia itu berbahaya bagi jin itu. Kan aneh ada jin gampangnya ngomong ditelusuri, oh kamu terkena santet. Nah itulah ya, saya hanya ingin kalian nanti kalau sudah tidak lagi ngikut saya, sudah terjun di masyarakat, pahami baik-baik, ada tanggung jawab moral, tanggung jawab agama, tanggung jawab sosial, agar masyarakat ini pola pikirnya jangan ke arah selalu mistis. Jangan gampang menyimpulkan, jangan gampang sekali kamu menghakimi bahwasanya ini pasti santet. Berpikirlah logis dulu, ya. Nah itu yang saya harapkan ya, terutama mungkin untuk yang nonton juga bisa diambil pelajarannya. Kenapa sampai hari ini juga ada yang nanya, kenapa Pak Den kok nggak pernah sih bahas konten-konten, bikin konten dukun santet, dukun. Nah di tempat kita ini dukun santet, perasaan saya mau cari di mana? Di Lampung ini aman nyaman, gemari Palau Jinawi kok. Sini orangnya agak ya alhamdulillah banyak orang logis kok di sini ya, di logis ya. Nggak ada maunya di sini mau berantem sama dukun santet. Ya kalau saya mau nyeting bisa-bisa aja ya, nyuruh temen dandanannya kayak dukun gitu ya, tempur dengan saya. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Oh di sini tuh aman-aman tentrem aja daerah kita kan. Karena orangnya logis gitu loh, nggak berpikir itu. Kalau orang sakit ya secara medisnya seperti apa. Kalau dari dokter ini nggak ketemu sampai ke rumah sakit. Lawang badan kita ini kan sangat kompleks gitu ya. Nggak ketemu penyakit ini bukan berarti nggak ada penyakitnya gitu ya. Walaupun ingat sihir tetap ada, tapi tidak semudah itu kita harus mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sebuah santet atau guna-guna. Ya, jadi punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab agama, punya tanggung jawab dakwah ke masyarakat. Ya, justru malah kalau bisa masyarakat itu diajak untuk bisa memahami, untuk tidak gampang sekali memvonis bahwa dirinya ini gangguan gaib. Arahkan kepada sifat yang logis-logis. Ini menjadi PR kalian yang muda-muda nanti kalau sudah nggak bareng seperti ini. Ya karena mungkin nanti kamu sudah nggak di sini ya pasti dimintain tolong kan. Pernah kamu sudah tahu sedikit-sedikit tentang masalah supranatural. Itu yang harus kamu pegang erat-erat. Dakwahmu dengan cara yang ma'ruf. Jangan gampang karena ingin dianggap sakti kamu. Biasanya kan biar dianggap orang pintar, orang hebat, orang sakti, kamu langsung oh ini kena santet, ini kena guna-guna. Jangan kayak gitu ya. Justru malah harus ditutup rapat-rapat agar orang itu tetap tidak bersuudzon kepada siapapun. Apa yang akan kamu dapat, maka kamu akan menjadi orang yang tetap memiliki akhlak yang baik. Jadi spiritual yang berakhlak. Nangani orang, nangani tetangga, nangani pasien, nangani siapa yang benar bantuan kita, caranya juga harus cara yang ma'ruf. Jangan terpancing oleh pola-pola yang dibuat para jin ini. Mungkin kiranya hanya itu bisa diambil hikmahnya ya, diambil hikmahnya, dipelajari. Suatu saat kita akan terjun di masyarakat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.